Hey everyone, kembali lagi bersama kami berdua. Saya Timothy Purnomo dan sahabat saya Benny. Di dalam program online Bible Reading, kita sudah sampai ke Kisah Para Rasul pasal yang keempat, di pertengahan. Ya, pertengahan, ya. Ya, Ben, Ya. kami percaya bahwa seluruh rekan-rekan, teman-teman, sahabat yang menyaksikan program kami, yang setia dari beberapa bulan yang lalu ya, dari awal kita lakukan ini sejak PSBB hingga sekarang, ada teman-teman yang selalu menanyakan kapan ada lagi, dan ya kita tetap konsisten melakukannya, dan kami percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap kreatif, tetap inovatif, dan juga terus bergerak untuk maju ya, karena kalau kita nggak bergerak, kita nanti akan terlindas ya, oleh zaman yang terus berubah. Ya. Ben, so seperti biasa pembukaan sebagai introduction kita di setiap sesi ini, ada hal apa nih yang account apa maksudnya sih, account Instagram apa maksudnya sih sedang highlight nih Ben di akhir-akhir ini? Ya, apa ya Tim? Beberapa waktu yang lalu gue sempat ketemu artikel tentang Netflix ya, yang dia mau ada satu episode, satu season atau episode gue nggak tahu judulnya, tapi ini sebenarnya film mengambil dari anak-anak remaja umur 10-11 tahunan. Cuties. Nah di situ, Cuties ya? Cuties kalau nggak salah judulnya. Oh ya, judulnya Cuties ya, betul. Nah di situ ini jadi kontroversial nih, karena apa yang mereka taruh di acara itu adalah sekelompok anak-anak yang suka dancing, tapi dance-nya itu twerking. Kalau kalian tahu twerking itu bukan dance lah kalau buat gua. That's not a dance gitu loh, ya kan? Jadi nggak cocok deh. Intinya adalah ini tidak cocok untuk dikonsumsi oleh anak-anak umur segitu, umur 10, 11 ya kan. Nah, jadi makin kesini nih kita ngeliat nih, makin diselipin isi-isi yang seperti ini. Ya, LGBTQ, ya kan, seakan-akan ini juga mempromot pedofilia. Ya. Jadi gue pengen bring up ini juga di acara kita ini, Tim, gitu. Karena kita sebagai, mungkin beberapa yang dengar juga udah menjadi orang tua, kita juga harus paham apa yang sedang terjadi sih di sekitar kita. Ya kan, jadi kita nggak cuman ya sekedar ya udah kasih aja anak, yang penting nonton Netflix itu buat anak-anak kan gitu. Kita perlu tahu konten apa yang ada di dalam situ. Gitu. Memang kita tidak bisa Tim, istilahnya mencegah itu semua, terus akhirnya kita mengisolasi anak kita. Betul. Itu juga bukan cara yang benar gitu. Karena dulu gue juga pernah mikir seperti itu, Tim. Ini anak-anak berarti nggak boleh nih, ditutup aja semuanya. Nggak bisa. Itu kita malah tidak sedang melatih anak untuk berpikir dan tidak melatih dia untuk menghadapi dunia luar yang nantinya mereka akan hadapi juga. Gitu. Jadi kita jadi kayak balap-balapan, Tim. Di rumah ini kita harus balap-balapan dengan mengasih dia nilai-nilai kebenaran di rumah. Yang kita isi dulu, kita ajarin. Jadi pada saat dia melihat sesuatu yang berbeda, dia bisa kembali ke kita untuk bertanya gitu. Oh, yang itu seperti itu ya, Pak? Gitu. Nah, kita baru bisa jelasin. Tapi kalau kita nggak pernah kita kasih nilai-nilai atau kita tanam di rumah, ya mereka pikir itu adalah sebuah kebenaran yang mereka dapat di luar. Memang udah kayak gitu kok. Gitu. Betul. Jadi nggak ada yang membuat mereka berpikir kok beda ya sama yang diajarin papa sama yang diajarin mama. Ya, betul. Kira-kira seperti itu, Tim, yang lagi gua lihat terakhir itu. Nah, kalau lagi ngomongin tentang ini, tentang tontonan anak-anak yang yang diselipkan lah ya, mungkin hal-hal yang tidak semestinya gitu, atau mempromosikan atau mengkampanyekan gerakan tertentu gitu ya. Tadi yang kita tentang film yang judulnya Cuties ini, memang gue ada baca artikel berikutnya, artikel lanjutannya, jadi gue cukup baca gitu, bahwa kalau nggak salah produser atau sutradara gitu ya, itu dia salah satu orang yang pernah dituntut karena pedofil gitu ya. Iya. Oke. Iya gitu. Jadi salah satu yang bikinnya kalau nggak salah deh. Jadi ya sangat disayangkan gitu ya. Terus juga banyak lagi film-film lain ada yang akan tayang di Netflix juga. Ingat nggak Ben, beberapa
beberapa bulan lalu ada satu film recycle, film lama yang dibuat kembali, juga menampilkan sosok seorang anak yang LGBTQ gitu loh. Ya. Ya. Jadi dan again kita bukan mau condemn atau judging teman-teman mungkin yang sampai hari ini masih ada di dalam keadaan LGBTQ. Kami bukan mau menghakimi kalian gitu loh. Kami bukan Tuhan gitu loh. Tapi yang udah jelas ya kami hanya ingin menyebarkan kabar baik aja sih tentang Yesus ini dan bagaimana karya penciptaannya ya. Kita hanya kembali lagi ke Bible, kita kembali lagi ke ayat firman Tuhan gitu loh. Apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah Dia tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah, keselamatan kalian ada di tangan kalian sendiri gitu loh. Di tangan kita dan juga bukan di tangan orang-orang yang against tentang LGBTQ ini. Gitu. Dan kita nggak mau bahas ini lebih lanjut karena ini semua udah berhubungan antara personal kehidupan pribadi kita dengan Tuhan sih, ya. Jadi ingat di pelajaran kisah para rasul yang sebelum ini bahwa di dalam nama Yesus ada kehidupan, di dalam nama Yesus ada kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Amin. Oke, Ben lanjut ya, kita ke kisah para rasul 4. Kisah para Rasul 4 ayat 23, Tim. Doa jemaat, gue baca ya. Oke, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mengapa Suara lu agak kecil, sorry. Oke. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya setelah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi itu doa jemaat setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan. Tadinya kan ingat di yang sebelumnya mereka mau ditangkap kan, gitu, karena mereka mengajar atas nama Tuhan Yesus. Tapi nggak bisa ya karena masih ada orang yang disembuhkan di sampingnya dan masih ada banyak saksi lah di situ. Mereka juga nggak berani lakukan itu. Akhirnya mereka lepas. Banyak. Dan banyak orang yang ikut ya. Betul. Ben, apa lagi yang lu dapetin tadi setelah lu baca itu? Yang udah jelas sih yang jadi highlight itu di ayat 29 sih buat gue, Ben. Karena itu firman Tuhan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di ayat 29 itu, Ben. Coba baca deh, Ben. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Terus 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Mu-nya besar, tangan Tuhan Yesus. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu, mu huruf besar, yang kudus.
Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, menarik kan bahwa tadi kita bilang bahwa di dalam nama Yesus itu ada kebangkitan, ada kehidupan, ada keberanian, ada kebenaran, ya kan? Ya. Ada guidance gitu ya. Nah, kita lihat bahwa kembali lagi mungkin agak mundur ke belakang bahwa ingat gak, dengan apa engkau melakukan ini? Dengan kuasa Tuhan Yesus. Petrus kan menjawab itu kan dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Nah, di sini kita jelas-jelas lagi terlihat bahwa ketika ada sebuah kesembuhan, ketika ada sebuah mujizat terjadi dalam kehidupan kita, itu ada kuasa Yesus yang melakukannya. Jadi murid-muridnya aja yang hidup sama dia, sama Tuhan Yesus aja, dia benar-benar di sini bilang bahwa bukan karena kuat dan gagah dia sebagai murid Yesus yang hidupnya bersama-sama Yesus yang melakukan ini, tapi kuasanya yang besar. Jadi sekali lagi kita kembali diingatkan di sini bahwa kita mau mengikut Yesus, ya. Kita bukan mengikut manusia, gitu ya. Bukan media, ya, tapi kuasa yang kita ikut, gitu. Itu menarik Ben, buat gue. Ya, ini menjadi penekanan ya di sepanjang kita lagi bahas tentang kisah para rasul. Ini banyak nih penekanan berulang-ulang tentang ini, gitu loh. Yang ya kan, kembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan. Semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita ini ya cuman alat Tuhan aja. Melalui kita mukjizatnya terjadi. Tapi harus selalu ingat bahwa itu bukan karena kita. Betul. Misalnya kita doain orang sembuh, ya itu bukan karena kita. Betul. Dan kalau pada saat kita baca tentang kisah para rasul, zaman dulu ya gue baca gitu, gue tuh taunya, wah rasul-rasul ini akan melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus bisa lakukan karena mereka hebat gitu kan. Tapi ternyata setelah kita baca lagi, mereka pun yang tinggal sama Tuhan Yesus nggak bisa deny itu bahwa yang melakukan itu adalah kuasa Yesus gitu. Betul. Lanjut Dan, cara hidup jemaat. Baca. Cara hidup jemaat di ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah dan rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Jadi di perikop ini dijelaskan sedikit deskripsi tentang awal-awal nih cara hidup jemaat ini seperti apa. Betul. Ya kan? Mereka tuh sehati, sejiwa. Ya. Lalu mereka tidak ada seorang pun yang bilang ini semua adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ya. Nah ini yang gue mention sebelumnya, Tim. Nah, Ben, apa tuh? Ada yang lo highlight waktu itu, Ben? Ya, nah ini gue sempat salah. Betul, tentang ini orang bisa dengan gampang bilang, loh ini kok sounds like komunis ya? Gitu. Kedengarannya seperti sistem komunis nih. Setor aja semuanya, pusat, nanti pusat yang bagi. Kan itu, benar gak? Gitu. Ya kan? Dan kalau kita baca memang jadi kayak mirip ya gitu loh. Bener nggak ya? Gitu. Apakah Tuhan suruh kita menjadi komunis? Gitu. Memakai sistem komunis. Tetapi setelah itu kita melihat bahwa ini adalah mereka secara sukarela menjual dan memberikan. Sedangkan sistem komunis itu tidak seperti itu. Itu yang membedakan. That's why makanya terlalu mirip caranya iblis itu melakukan segala sesuatu selalu memakai kebenaran, dia twist sedikit nih. Ya kan, kalau kita nggak benar-benar ngerti dan membaca firman Tuhan dengan teliti, ya ada kemungkinan kita bisa tertipu oleh yang tadi yang twist itu. Ya. Twisted, jadi kita terkilir, terkilir jadi sakit deh.
Oke, lanjut Ben. Abis ini kita Hmm. masuk pasal 5 nih. Pasal 5 Ya, berhubungan nih dengan hal ini. Ada ya. kejadian yang bisa kita tarik ya. Ananias dan Safira ya. Ya, gue baca ya. Oke. Ananias dan Kisah Para Rasul pasal kelima, Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan tahu istrinya, ia menahan sebagian dan hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki para rasul. Ya. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Setelah dijual, bukanlah hasilnya itu juga tetap kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Ya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ya. Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawaban pohon itu betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ya. Ketika orang muda itu masuk dan mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya. Apa Ben yang kita tarik nih? Ada suami istri. Ya, cerita suami istri Ananias dan Safira. Ya kan, mereka tahu tadi kan di atas cara hidup jemaat yang seperti itu. Ya kan? Akhirnya mereka juga jual. Di sini dia tulis mereka menjual sebidang tanah. Jadi satu pasang suami istri ini jual sebidang tanah dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian. Jadi istrinya juga tahu nih, ya kan? Ia menahan sebagian dari hasil penjualan dan sebagian lagi dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi apa yang sudah dijual dia keep sedikit untuk mereka sendiri, yang dikasih ada lagi sebagian. Ya kan? Terus Petrus bilang seperti ini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Jadi intinya mereka harus bersepakat, suami dan istri, tim. Cuman pada saat kita baca ini, kita jangan salah mengerti bahwa, apakah mereka harus memberikan semuanya apa yang mereka punya? Tidak, jawabannya itu tidak, karena dengan sangat jelas Petrus bilang, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kan kalau nggak jual, itu tanah masih kalian punya. Kata lainnya seperti itu kan. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Itu juga masih kalian punya meskipun sudah dijual. Ya kan? Berarti apa yang menjadi konteks di sini bukan harus kasih semuanya. Yang menjadi konteks di sini adalah mereka bersepakat untuk sesuatu yang jahat, itu udah jelas. Suami istri bersepakat untuk sesuatu yang tidak benar. Ya kan? Tapi yang lainnya adalah mereka memberikan itu seakan-akan mereka sudah memberikan semuanya. Gitu. Berbohong ya? Ya, bukan cuma berbohong, di situ ada yang dulu kita baca di Matius, yang Tuhan Yesus bilang, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau orang munafik. Kenapa Tuhan Yesus begitu kasih peringatan banyak terhadap orang-orang munafik? Karena mereka itu mau terlihat sempurna, tetapi mereka tidak melakukan seperti itu. Gitu. Jadi ini makanya di sini tulis, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Gitu. Mereka pikir kan berarti mendustai manusia, mereka pikir ini orang udah tahu, udah ketipu nih, gitu loh. Tapi dia nggak bisa mendustai Tuhan, tidak bisa mendustai Allah. Dan juga menarik di ayat yang ke-3, tim, engkau mendustai Roh Kudus, di situ ditulis, ya kan? Ya. Dan di ayat ke-4 di situ ditulis mendustai Allah. Berarti Roh Kudus dan Allah ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang Trinity, dari Trinitas Tuhan. Iya. Kudus itu ya Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, jadi Holy Spirit itu sama Tuhan. Makanya di situ langsung terjadi tuh, tim, Ananias langsung putuslah nyawanya.
Nggak lama datang istrinya, ditanyain sama Petrus, benar nggak kamu jualnya harga sekian? Dia jawab, iya benar. Oh, ini kan harganya udah disepakati sama suaminya. Iya. Gitu. Jadi mereka bersepakat untuk sesuatu yang tidak benar. Makanya itu berat ya di saat itu ya. Langsung upah dosa adalah maut ya. Iya. Iya. Gitu. Ya, ini kalau kita lihat tentang suami istri juga yang pernah gue katakan juga Ben sebelumnya, bahwa ketika dalam sebuah hubungan suami istri, di sini gue melihat pelajaran yang jelas. Ketika salah satu melakukan ketika suami istri memiliki intention yang tidak baik, ya, menurut gue rumah tangga kehidupan pernikahan mereka juga akan mati sih, Ben, menurut gue. Karena di sini bisa dilihat ketika suaminya punya intention yang tidak baik, lalu bersepakat sama istrinya, menurut gue itu rumah tangga juga udah mati sebenarnya, gitu. Ya. Tinggal fisiknya aja mati gitu loh. Ya, betul. Gitu. Ya. Jadi kita memang sebagai suami istri, ya gue sih kebetulan juga baru ya menjadi suami istri baru setahun lebih gitu loh. Jadi gue melihat hal ini sebagai reminder juga gitu loh, bahwa kita mesti sepakat dalam kebaikan, sepakat di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya, bukan sepakat di dalam sebuah kejahatan ya. Iya, iya, iya benar Tim. Yang kayak lu bilang tadi gitu kan tentang kematian, kalau lu sepakat yang tidak benar. Tetapi ya berita baiknya adalah berarti kalau kita lihat dari sisi satunya lagi adalah pada saat kita sepakat untuk sesuatu yang benar, ya kan? Ya Tuhan akan turunkan berkat di situ. Ya kan? Makanya Tuhan bilang pilih hidup, jangan pilih mati, pilih berkat, jangan pilih kutuk, kan dia bilang seperti itu. Ya. Jadi ya kalau sebagai pasangan di sini kita belajar bersepakatlah untuk sesuatu yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu. Ya. Ya. Betul. Ya, lanjut, gue baca ya. Ya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Tuh gitu tuh Tim. Ya. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. That's it. Itu tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Jadi, di perikop ini, yang gue pengen sampaikan seperti ini, Tim. Tadi awal-awal kita baca, kita udah tahu bahwa semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Yang lakuin itu semua Tuhan. Ya. Nah, pada saat kita tidak baca dari awal atau kita baca sepotong-potong, pada saat kita cuma baca, oh ya Petrus lewat, setidaknya bayangan mengenai salah satu dan itu bisa sembuh loh. Nah, jangan sampai kita punya pikiran bahwa tuh, Alkitab bilang kalau kena bayangannya aja bisa sembuh. Itu adalah pengetahuan yang sepotong-potong. That's why kita jadi tidak mendapat gambaran yang sepenuhnya apa yang kita mau sampaikan. Gitu. Jadi kadang ini ditulis karena faktanya seperti itu, Tim. Bukan artinya membenarkan hal itu. Ya kan? Faktanya adalah yang terjadi pada saat itu adalah banyak orang-orang Petrus lewat, bayangannya mengenai salah seorang mereka. Gitu. Dan itu orang langsung mengambil kesimpulan bahwa ini Petrus nih, ini karena bayangannya nih. Jangan sampai seperti itu, karena kenapa? Kita baca di depan tidak seperti itu. Di depan udah ditulis itu semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Oke. Gue pernah Ben kayak gitu, by the way. Gue dulu pernah mencari mujizat. Gue pergi ke salah satu pendeta yang besar sekali, namanya gerejanya gitu. Gue datang ke sana gitu karena gue minta disembuhkan dari sakit. Gitu. Tebak dong Ben, yang ada apa? Pulang gue berantem Ben. Gue berantem, jadi yang ada pulang gue di gereja itu gue berantem sama pengawalnya si bapak pendeta itu gitu. Jadi itu like very snob gitu ya menurut gue ya, terlalu berlebihan ya. Kayaknya Tuhan Yesus aja nggak perlu
Gak ada cerita tentang Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampai dikawal, dilindungi dengan cara seperti itu. Gitu. Gitu. Jadi alhasil pada saat itu ya, gue tidak melakukan apa-apa, gue hanya say hi ke Bapak Pendeta tersebut. Lalu pengawalnya dengan arogannya dorong gue kayak mau ngajak berantem gitu. Itu kan gue juga masih muda gitu ya udah jadiin aja gitu. Iya, betul. Tapi kan coba lu bayangin juga dari sisi lu, kalau lu udah pernah baca tentang ini dengan punya perspektif yang benar, gitu kan? Di satu sisi dari kita sendiri juga, kita tidak sampai sebegitunya mencari orang itu, karena kita tahu sebenarnya kita sendiri punya akses langsung kita kepada Tuhan, kan itu, ya kan? Ya. Karena di waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, di kitab Matius ya yang terakhir itu, dia kan bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa hingga akhir zaman. Ya kan? Iya. Terus juga di Injil lainnya juga dikatakan bahwa aku akan memberikan kamu sang penolong, ya kan, Roh Kudus itu sendiri gitu. Ya udah sang penolong, Roh Kudus itu ya dia juga gitu loh. Jadi ya setelah kita membaca dan mengerti dengan lebih baik, makanya kita akan tahu tentang kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Balik lagi ke situ kan kita. Betul. Jadi pada saat benar-benar mengerti dan kita merdeka gitu ya kan. Nggak perlu lagi merasa harus seperti yang tadi lu ceritain itu gitu loh ya kan. Harus ketemu si Bapak itu supaya sembuh gitu. Dan tidak. Iya. Waduh gila. Luar biasa. Semoga yang waktu itu berantem pengerja atau bodyguard Bapak itu sudah lebih santuy sekarang. Iya. Tapi kan semua itu proses, Tim. Benar nggak? Kita pun ya kan semuanya proses perjalanan iman. Menjadi semakin serupa dan dewasa seperti Kristus. Itu kan dikasih tahu. Ya. Memang ya perlu ada kejadian-kejadian situ, ya yang mau belajar naik kelas, yang nggak mau belajar ya tetap di situ. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Lanjut. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Gue baca deh, Ben. Oke. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Masyhab Saduki, dari Masyhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Ya. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Wow. Ini puzzle gue lagi nih. Highlight ya. Puzzle nih, Ben. Ya. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Dengan cara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul. Agak kecil, Tim. Suara lu, Tim. Sorry. Mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka orang banyak. Dan mengajar orang banyak, ya kan? Ya. Betul. Lanjut. Itu dulu, Tim. Ini jadi rasul-rasul dilepaskan dari penjara, ya kan? Ya. Mereka udah ditangkap di dalam penjara, tetapi ada malaikat Tuhan membuka pintu, mereka lepas, gitu, ya kan? Ya. Yang tadi lu bilang, yang di ayat 20, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya, logikanya kan tadinya mereka ditangkap karena itu. Ya. Artinya kan setelah udah lepas, ya udah jangan lakuin itu lagi, nanti lu ketangkap lagi, kan begitu. Tetapi yang menarik adalah disuruh kembali untuk lanjutin pekerjaan yang tertunda tadi. Iya. Malaikat loh yang ngomong. Ya, gitu. Jadi
ini yang harus kita pelajari gitu loh. Memang mungkin selama kita mengabarkan kabar baik apa segala macam dalam pelayanan kita ada pause-nya, ada pause button, ya kan, lagi stop nih, nggak bisa nih. Tetapi bukan berarti setelah itu kita udah nggak mau lagi ke situ. Betul. Orang disuruh lanjut lagi, kan ini sebenarnya malaikat bilang, udah lu balik lagi tuh. Go right back ke sana lagi dan lanjutin lagi apa yang lu udah lakuin. Betul. Ya kan? Which is tadi, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Itu highlight. Ini highlight buat gue pribadi juga, Ben, karena seperti yang lu tahu bahwa ketika gue mengalami keselamatan itu, kan Tuhan berpesan pada gue, hai anakku, gemukanlah tubuhmu dan beri makan orang lebih banyak lagi dengan tubuhmu dan ceritakanlah kejadian ini. Ya kan? Jadi kayak itu menjadi salah satu, bukan jadi salah satu, itu adalah kata-kata yang gue pegang gitu loh, yang gue pegang dan selama ini jadi gue hidupi karena gue mencari artinya gitu loh, apa maksudnya gitu ya. Ternyata makanya hari ini gue baca Kisah Para Rasul, di sini pun Allah, Tuhan itu mau bahwa beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Gitu. Jadi memang itu adalah bahasanya dia untuk orang gitu loh, untuk orang-orang yang memang dia sudah berikan karya keselamatan, yang mengalami dia, hidup bersama dia, justru orang itu gitu loh. Ya, betul. Ya, dan yang menarik adalah di 21 tim mereka mentaati pesan itu dan ya kan? Intinya ya lakukan juga orang-orang itu. Karena tetap ujung-ujungnya pilihan ada di tangan kita, tim. Ya kan? Betul. Ya. Itu sih. Lanjut ya, tim. Lanjut. Gue baca. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, ini di highlight nih. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa. Dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi nggak stop ya, tim. Lanjut lagi. Lanjut terus. Gitu. Betul. Dan yang menarik adalah di sini yang menarik buat gue adalah ini, Ben.
bahwa kalau memang sebuah movement atau sebuah pengajaran atau sebuah apapun itu yang didasari oleh nama Yesus, itu tidak akan lengkap. Tidak akan lenyap, tidak akan lengkap. Tidak akan lenyap. Tidak akan lenyap, tapi justru akan terus bergulir, terus bertumbuh, ya, terus bertambah-tambah gitu loh. Karena di sini jelas dibilangin gitu loh, bahwa tapi kita lihat gitu loh tentang orang-orang Teudas, lalu Teudas ini dia mengaku dirinya istimewa gitu loh. Tapi tidak ada nama Yesus di balik semua pergerakan dia, apa yang dia lakukan, ya dia hilang. One point stop juga kan? At one point dia stop juga. Iya, Yudas tercerai-berai semua gitu loh. Dan ini salah satu reminder lagi nih Ben, balik lagi tentang kuasa dari nama Yesus itu. Gitu. Ya kan? Itu sih. Ben, yang gue dapat. Ya, gitu. Nah, pada saat sedang menyampaikan kabar gembira ini, di ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, Tim. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi ada kemungkinan ya banyak penganiayaan, ya kan, penghinaan pada saat mereka lakukan itu. Betul. Makanya Tuhan Yesus di Matius bilang berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Betul. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Betul. Karena mereka tahu itu, dia sudah tahu Tuhan Yesus pernah ngomong gitu kan ke mereka, ya pas mereka lakukan, ya ini jadi pembuktian buat mereka tuh, benar berarti apa yang kita lakukan ini benar. Ya. Gitu. Sip. Habis sampai di sini Ben, kita sudahi dulu sesi hari ini. Tapi yang jelas teman-teman semua yang sedang sahabat-sahabat kita yang sedang menyaksikan program ini, sekali lagi terutama bagi kalian semua yang sedang dalam situasi yang mungkin tidak memadai, dalam situasi yang tidak menguntungkan, situasi ketakutan, atau yang hidup masih di dalam di bawah kendali, ya, di bawah kendali kuasa atau pengaruh yang bukan berasal dari nama Yesus. Ini saya dan Benny berdoa di dalam nama Yesus Kristus akan terjadi sebuah kebangkitan, akan terjadi sebuah pergerakan, akan terjadi sebuah pembebasan. Amin. Untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Kami percaya bahwa setelah kalian semua mengalami dan mendengar lalu mengalami Tuhan, kami percaya bahwa kalian tidak akan diam atau jalan di tempat, tapi justru kalian akan terus bergerak untuk kemuliaan namanya. Amin. Oke, Ben, thank you so much. Thank you so much, buat waktunya. Ya, thank you buat waktunya hari ini. Kita ketemu lagi di Kisah Para Rasul 6 ya. Oke, siap. Thank you. God bless you, Ben. God bless you, Tim. Bye-bye.